أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدانه وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah masjid Fastabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah masuk bulan Zulhijjah, dah hari yang kedua. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita selama bulan Zulhijjah. Yang berkorban, mudah-mudahan Allah terima amal korbannya. Baik, nah, jadi yang berbanyakkan pada bulan Zulhijjah ini diantaranya disabdakan oleh Nabi SAW. Apa dia? Apa kata Nabi? Antara hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah 10 hari awal Zulhijjah. Nah, kalau bulan Ramadan yang istimewanya malamnya, apa? 10 hari terakhir malam, 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau bulan Zulhijjah 10 siangnya, 10 hari siangnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah hari yang paling istimewa. Maka kata Nabi SAW, siapa yang beramal pada pada 10 hari pertama ini, maka amalannya lebih Allah cintai daripada apapun amalan, walaupun itu adalah amalan jihad fi sabilillah. Jadi apapun amalan yang kita lakukan pada bulan ini, pada 10 hari pertama ini, boleh mengalahkan pahala jihad fi sabilillah. Kita tahu jihad ini amalan yang paling besar sekali, paling tinggi kemuliaannya. Tapi kalau ada amalan yang boleh mengalahkan jihad, adalah amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antara amalannya yang sahih, yang dua adalah yang saya tahu, dua paling sahih. Yang lain semua boleh buat. Duanya adalah yang pertama adalah puasa dari hari pertama sampai ke 9 ke 10. Kenapa 10 tak boleh? Haram berpuasa 1 sampai 9 berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak mampu boleh mana-mana hari, atau tak mampu juga maka jangan tinggalkan pada hari terakhir tanggal 9 Zulhijjah, yakni puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yang mana pahalanya Allah ampuni dua doa, Allah ampunkan setahun dosa yang lalu dan setahun yang mendatang. Ini puasa sunnah. Jadi boleh anda lakukan puasa sunnah. Amalan yang kedua daripada Nabi dan para sahabat adalah, siapa tahu? Bertakbir. Apa? Bertakbir bukan takbir macam lebaran. Nah, itu takbir mutlak. Takbir mutlak itu malam lebaran nanti sampai solat Id, itu disebut takbir mutlak. Ada takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan solat. Itu dilakukan pada hari-hari
tasyrik. Daripada Idul Adha 11, 12, 13. Setiap kali selesai solat fardu ataupun solat sunnah, disunnahkan untuk kita bertakbir. Itu ya. Satu amalan yang dilupakan oleh umat Islam adalah bertakbir dari awal Zulhijjah. Bertakbir dari awal Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai ke tanggal 9. Takbir apa nih? Takbir yang mana kita sebut takbir seperti zikir harian kita. Tidak perlu anda bersyahdu, kan? Cukup macam mana anda berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Macam tu juga, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu perbanyakkan. Macam zikir harian. Boleh faham nih? Macam zikir harian itu diperbanyakkan sepanjang hari-hari Zulhijjah. Sementara yang lain semuanya apapun amalan, baca Quran, solat sunnah, apalagi sedekah, itu semua amalan-amalan bonus, silakan dilakukan. Fahim dong? Jelas? Jelas apa jelas? Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya. Masih dalam bab tentang peristiwa yang terjadi setelah Nabi pulang dari Taif. Jadi setelah Nabi pulang daripada Taif, dah saya sebutkan kemarin bahwa Nabi lebih bersemangat untuk berdakwah. Jadi Nabi menggunakan strategi dakwah yang baru. Apa yang Nabi buat? Nabi menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Maksudnya secara perorangan ataupun Nabi jumpa suatu suku, Nabi menyampaikan Islam. Ini Nabi lakukan bila? Ketika mana pada bulan Zulkaidah. Zulkaidah tahun ke-10. Jadi kita ingat tahun ke-10 ini banyak peristiwa yang terjadi, kan? Tahun ke-10 banyak peristiwa yang terjadi. Jadi tahun ke-10 disebut A'mul Huzun, kan? Tahun Nabi sedih. Sebab dua orang yang disayangi meninggal, wafat. Siapa dulu? Paman ke istri dulu? Lupa lagi nih. Paman dulu, udah lupa lagi nih. Kan saya sebutkan lagi kemarin, udah lupa lagi dah. Bulan Rajab, kan saya sebut bulan apa? Bulan Rajab tahun ke-10, pamannya Abu Talib wafat. Terus diikuti 3 bulan sesudah di bulan ketiga, maksudnya 3 bulan sesudah itu wafatnya Khadijah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan wafatnya Siti Khadijah tahun ke-10. Setelah itu masih tahun ke-10, bulan Syawal, awal Nabi menikah dengan Siti Aisyah lagi belum. Saudah binti Zam'ah, istri nombor 2 kan? Istri sudah meninggal, baru Nabi menikah. Saudah dengan janda anak 5. Dan usianya lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi dah 50, Saudah sudah 60 lebih. Ya, jadi menikah pada awal bulan Syawal. Pertengahan Syawal Nabi berangkat ke kota Taif. Mula berdakwah di luar Mekah. Nah, bila dah gagal Nabi pulang. Kita tahu dah kisah dah Nabi gagal, pulang, tidak diterima dakwahnya di Taif. Terus apa yang terjadi kan? Nabi sedih kan, dapat lemparan batu dan sebagainya. Balik lagi ke kota Mekah atas jaminan, dah saya sebutkan kemarin kan. Jadi ketika Nabi keluar kan, dah orang-orang Quraisy udah siap dah, kalau Muhammad kembali lagi ke kota Mekah akan dibunuh. Maka ketika Nabi ingin kembali ke Mekah daripada Taif, nah Nabi harus ada jaminan. Apa jaminannya? Ada orang yang akan suaka. Apa suaka? Melindungi Nabi, kan? Kalau waktu dulu Khadijah masih ada, Abu
Abu Talib masih ada, maka membela Nabi nih, maka orang Quraisy tak berani sampai nak membunuh Nabi, kan? Tapi di sini ketika dah Abu Talib tidak ada, maka tak ada yang memberi perlindungan. Maka kata Nabi, Nabi pun carilah pemimpin-pemimpin Quraisy yang boleh memberikan perlindungan kepada Nabi, walaupun orang itu kafir, masih musyrik. Nabi mendatanginya, minta perlindungan, tolong saya untuk saya masuk ke kota Mekah dengan aman. Maka semua kabilah tolak, kecuali siapa? Masih ingat namanya? Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi ini pemimpin Quraisy yang suku Adi. Suku Adi ini dia salah satu suku yang besar di Mekah. Mereka ini musyrik, tapi pemimpinnya kerana kesian dengan Rasulullah memberikan perlindungan. Apa kata dia? Ya Muhammad, kami akan mengiringimu masuk ke kota Mekah, dan kami bersumpah kalau ada siapa-siapa yang mengapakan kau, maka kami akan membelamu. Maka Nabi pun mendapat perlindungan daripada Mut'im. Jadi masuklah Nabi ke kota Mekah. Jadi orang Quraisy dah siap nak bunuh Nabi, tapi kerana Nabi ada jaminan, maka tidak ada yang berani menyentuh Rasulullah. Maka Nabi sampai masuk ke rumah, sudah selesai. Maka kata Mut'im, ya penduduk Quraisy, aku memberi perlindungan kepada Muhammad. Jadi janganlah siapa-siapa yang cuba mendekatinya atau mengapa-apakannya, ataupun akan terjadi perang, kata Mut'im. Jadi Mut'im ni walaupun kafir, tapi memberi suaka pertolongan kepada Rasulullah. Maka Nabi mengingat budi Mut'im ini. Apa kata Nabi ketika perang Badar? Kalau Mut'im masih hidup, kalau dia berbicara dengan aku untuk menebus semua tawanan Badar, pasti aku serahkan urusan itu kepadanya. Sebab Nabi mengenang budi orang yang membantu Nabi ketika susah. Walaupun Mut'im ini kafir, tapi memberi perlindungan kepada Rasulullah. Baik, setelah itu, bulan Zulkaidah. Ingat nih, Syawal dah balik dah ke kota Mekah, ujung Syawal. Pada bulan Zulkaidah, Nabi menukar strategi untuk berdakwah. Kan orang Mekah tak terima. Aku keluar Mekah pun orang tak terima Islam. Maka Nabi menukar strategi. Apa strateginya? Siapa yang datang ke Mekah, kan? Kenapa bulan Zulkaidah ni penting? Sebab musim haji. Semua dari luar Mekah, seluruh tanah Arab datang ke kota Mekah untuk musim haji, untuk haji. Maka ketika ramai kabilah-kabilah yang luar datang, Nabi menawarkan Islam kepada mereka. Nabi apa? Jadi kan dalam orang lokal Mekah tak mau terima. Sekarang orang yang luar datang nih untuk musim haji, maka Nabi berdakwah kepada mereka. Nabi menyampaikan. Jadi ketika mereka masuk ke Mekah, Nabi berjumpa dengan kabilah-kabilah tertentu dan Nabi menawarkan Islam. Jadi tapi semua kabilah menolak. Tak ada kabilah yang mau terima Islam. Banyak, malah ada yang menuntut sampai minta jabatan. Minta apa? Minta jabatan, minta kedudukan. Contoh yang saya sebutkan kemarin, Bani Amir. Bani Amir. Apa kata pemuka mereka? Ya Muhammad, kalau kau meninggal, siapa gantikan tempatmu? Apakah kami? Tadi minta kedudukan. Ya Muhammad, kalau kau meninggal, apakah ada di kalangan kami yang boleh menggantikan engkau sebagai Nabi? Sampai begitu sekali, kan? Maksudnya mereka minta imbalan dunia ketika Nabi menawarkan Islam. Dari dakwah antara suku gagal, tapi ada juga yang beriman individu. Individu. Siapa? Ada di antara namanya, saya rasa Bapak kenal nama ini, Abu Zar Al-Ghifari. Siapa? Pernah dengar? Sahabat Nabi, Abu Zar Al-Ghifari. Kenapa Al-Ghifari? Dia dari Bani Ghifar.
dari daerah Gifar. Gifar ni antara Yathrib dan Mekah. Ada satu desa nama Gifar. Siapa Abu Zar? Abu Zar ni seorang perompak. Apa perompak sini? Apa perompak? Allah. Perampok. Tahu perampok? Penyamun. Penyamun. Jadi penyamun, suku Gifar ini suku orang yang penyamun. Jadi kerjaya mereka itu adalah menyamun, ambil harta orang, rampasan. Maka Abu Zar termasuk kalangan penyamun sebelum masuk Islam. Maka ketika mendengar di telinganya ada yang berdakwah mengaku dirinya seorang nabi, maka diutus seseorang untuk menemui Rasulullah. Maka diantar seorang untuk tengok, benar apa tidak cerita aku dengar nih, di Mekah tu ada yang mengaku sebagai nabi. Maka diantar utusan, ternyata benar. Tapi Abu Zar waktu itu berada di Gifar, masih merasa tidak, walaupun orang mengiyakan, benar ada yang mengaku namanya Muhammad, mengaku seorang nabi, dia menyebarkan agama baru, agama Islam. Abu Zar masih belum yakin, maksudnya walaupun orang bercerita, dia belum jumpa secara langsung. Maka dia pun berangkat menuju ke Mekah. Diam-diam dia pergi cari nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Abu Zar datang diam-diam. Sebab Abu Zar kita tahu seorang penyamun, kan? Jadi orang kan tahu kalau disebut kau dari mana? Aku dari Gifar. Tempat tu, bahaya kau di kana. Contoh macam di sini mana? Beting. Kamu dari mana? Orang Beting. Gimana prasangka kita? Prasangka apa? Pasti prasangka yang tidak baik kan? Contoh saya beri contoh. Sama juga tadi, kalau sebut Gifar, daerah mana? Gifar, pasti orang akan rasa takut. Ini kawasan penyamun. Jangan-jangan harta aku akan dirampas. Maka Abu Zar merahasiakan identitas. Maka dia pun berangkat ke Mekah sampai dia mencari orang yang mengaku nabi. Maka sampai di Mekah, dia cari orang tak jumpa. Maka dia pun tak berani nanya langsung, mana orang yang nama Muhammad. Jadi takut terjadi masalah ni kan. Maka Abu Zar diam-diam. Maka dia pun tinggallah sekeliling Kaabah sebagai pendatang. Maka waktu itu ada Ali. Siapa? Ali lihat, ni macam orang bukan penduduk Mekah ni, kan? Nampak asing. Maka dia pun tanya, wahai fulan, anda ni siapa? Oh, saya ni orang luar, kata Abu Zar. Saya ni datang dari luar. Saya datang singgah ke Mekah. Oh gitu. Tak ada rumah ke? Tak ada tempat. Mana anda tinggal? Saya nginap, tak ada orang di sini. Saya nginap di sekitar Kaabah, katanya. Maka kata Ali nawarkan, ayolah ke rumah saya. Jadi Ali waktu itu seorang yang macam baik kita kata kan. Maka Ali pun manggil orang ini ke rumah, dilayat. Tapi Abu Zar tidak berani menyampaikan tujuannya. Maka setelah beberapa hari, barulah Abu Zar menyampaikan. Apa kata Abu Zar? Saya datang sebenarnya, saya cari orang yang bernama Muhammad. Dia mengaku sebagai Nabi. Dia membawa agamanya. Jadi aku perlukan informasi. Aku ingin berjumpa dengannya. Bolehkah kau menolong aku? Tanya Abu Zar kepada siapa? Ali senyum. Okey, kau nak jumpa Muhammad. Ayo aku bawakan. Jadi barulah Abu Zar tahu, rupanya Ali ini adalah sepupu keluarga dan mengikuti dakwah Rasulullah. Maka dibawa sampai jumpa Rasulullah. Maka kata Abu Zar, ya Muhammad, jelaskan kepada aku tentang Islam. Maka Nabi pun menjelaskannya. Lalu langsung dia tak mikir apa, langsung ucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi sebut gini, wahai Abu Zar, kau jangan
rahsiakanlah keislamanmu, jangan kau sampaikan pada siapa-siapa sehingga kau pulang ke negerimu. Di negerimu nanti kau sampaikanlah, sebarkanlah Islam. Maka Abu Dzar kata apa? Ya Rasulullah, apakah yang kau sampaikan ini benar? Yang Islam ini benar apa tidak? Maka kata Nabi, benar. Islam itu benar, bukan agama yang menipu. Maka kalau begitu, buat apa nak dirahsiakan? Buat apa nak rahsiakan? Maka Abu Dzar langsung pergi keluar sampai di Masjidil Haram, dia teriak, wahai orang Quraisy, aku masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka semua orang Quraisy ngamuk nih, langsung pukul, dipukul, disepak, diterajang. Siapa? Abu Dzar. Datang paman Nabi. Paman Nabi siapa? Bukan Hamzah, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas nih, bukan Ibnu Abbas. Abbas, paman Nabi. Datang Abbas, langsung melindungiku, kata Abu Dzar. Ini cerita Abu Dzar. Langsung melindungiku dan disampaikan. Dia teriak, kata Abbas, oi kalian, tahu kalian siapa yang kalian pukul ini? Ini perampok besar nih. Siapa? Perampok besar, Abu Dzar dari Ghifar. Bila dengar Ghifar, penduduk Quraisy tadi itu semua takut. Apa kata Abbas bin Abdul Muthalib? Kalau kalian pukul dia lagi, habis barang kalian semua nanti kena rampok nih. Kata siapa? Abbas kepada penduduk kalaulah penduduk Ghifar nanti ini tahu kalian mukul orang dia, habis barang-barang kalian semua, kata Abbas bin Abdul Muthalib. Maka tak berani, semua mundur. Rupanya perampok besar ni kan. Janganlah kita main-main ni, habis kita barang kita nanti ni kan akan dirampok. Maka Abu Dzar pun tidak diapa-apakan, maka Abu Dzar pun pulang. Maka kata, ni kalimatnya, celaka kalian, apakah kalian ingin membunuh seorang pemuda dari Ghifar, sedangkan jalur perdagangan kalian adalah melewati kampung mereka? Jadi kalian nak pergi berdagang nanti tak dapat keluar sebab harus melewati Ghifar. Ghifar ini dah tempat penyamun, dah kau mukul orang dia. Ni masalah besar lagi ni. Nah, maka tak ada yang berani, langsung semua mundur. Maka waktu itu kata Abu Dzar, aku pun kembali ke Ghifar, langsung aku pun bertaubat, bertaubat, tidak lagi merampok, dan aku menyebarkan Islam ke kaumku Ghifar. Maka semua penduduk Ghifar waktu itu bertaubat. Nah, bertaubat. Terus sahabat yang lain yang bernama Dimat Al-Ajzi. Dia ini seorang dukun. Apa? Ini macam-macam lihat nih, bayangkan. Seorang dukun datang dari luar Mekah, dia ini dukun dari Yaman. Dari mana? Yaman. Datang ke Mekah, dia pun dengar cerita. Apa kata ni? Oh, Muhammad ni orang gila, kena sihir, penyihir besar. Dia ni orang gila, menyebarkan menyebarkan agama yang tak benar, kata penduduk Mekah kan. Kata Dimat yang dengar ni kata apa? Oh, orang gila. Aku boleh sembuhkan orang gila, kata dia. Aku boleh sembuhkan orang gila. Mana orang tu? Kata Dimat. Maka jumpa siapa? Nabi. Maka jumpa Nabi. Maka langsung apa kata Dimat kepada Rasulullah? Ya Muhammad, apakah aku bisa mengobatimu dengan hembusan angin? Aku main tiup-tiup ni. Apakah engkau bersedia? Maka Nabi SAW langsung mengeluarkan satu kalimat. Apa kalimat yang Nabi sebut? Alhamdulillah. Bila sebut kalimat Alhamdulillah, maka langsung Dimat tersentak. Aku tak pernah dengar kalimat ini. Ini baru aku baru dengar. Apa maksud Alhamdulillah? Apa yang kau cuba kau ulang? Maka Nabi pun mengulang Alhamdulillah. Bila dengar, langsung masuk ke kepala Dimat. Apa kata ni? Ini bukan kalimat tukang sihir.
Sebab aku kenal dukun-dukun. Dukun-dukun tak ucap kalimat. Aku kenal dengan dukun. Aku kenal dengan tukang sihir. Aku tak pernah mendengar kata-kata seperti yang kau bacakan ini. Maka langsung dia pun terdetik hatinya, langsung masuk Islam. Lihat nih, Nabi simple. Tidak harus berdakwahnya semua sampaikan, tidak. Cukup dengan kalimat alhamdulillah. Baik, terus yang ketiga, ada sahabat yang bernama Daus Tufail bin Amru ad-Dausi. Daus dari suku Daus dari Yaman. Maka dia pun datang ke Mekah musim haji. Bila datang ke musim haji, disambut oleh, dia ini orang besar, pemimpin dari suku Dausi. Datang di sana, langsung apa kata penduduk Mekah, orang-orang Quraisy ni pembesar ni, apa kata mereka? Ya Tufail, kau berada di bumi Mekah ni, hati-hati dengan nama Muhammad. Muhammad ini memecah belahkan umat Islam, memecah belahkan umat di sini. Jadi kau jangan percaya kata-kata dia. Dia ni penyebar agama yang bohong. Dia meninggalkan agama nenek moyang. Tufail dengar, dalam pemikirannya, kan dia ingat kata-kata tu. Langsung terdetik dalam hatinya ingin bukan berjumpa, secara spontan. Kebetulan di Masjid Haram, ketika sedang tawaf, berjumpalah dengan Rasulullah. Sampaikan bila takut dengar omongan orang, apa Tufail ni buat? Dia ambil kapas tutup telinga. Ambil apa? Kapas masukkan dalam telinga supaya tak terdengar omongan siapa ni? Rasul. Takut ni, Muhammad dakwah aku pula terkena sihirnya. Sampai begitu, masukkan telinga pakai kapas ni, masukkan kapas dalam telinga, menyumbat. Sampai di masjid, kata Tufail, aku melihat Muhammad sedang solat di sisi Ka'bah. Aku pun berdiri dekat dengannya. Maka aku pun mendengar bacaan Qurannya. Bacaan apa? Bila aku dengar bacaan Qurannya, aku pun tahu bahawa, dah hati dia kata apa? Aku ni seorang penyair. Maksud Tufail ni pun seorang yang suka pada syair. Jadi apa? Dia pun kata, kenapa pula aku harus sumbat telinga aku dengan kapas ni? Aku ni penyair, takkanlah aku harus takut dengan kata-kata, perkataan. Maka dia pun buka kapasnya, keluarkan, langsung dia pun dengar bacaan Quran Rasulullah. Langsung hatinya luluh. Langsung terdetik, kan? Langsung dia pun mengucap kalimat syahadat. Dia mengikuti Nabi, dia pun hati ini tersentuh. Dia pun pergi diam. Nabi selesai, Nabi pulang. Ketika pulang, dia pun mengikuti Nabi SAW. Langsung ketemu Nabi dan dia pun menyampaikan, ya Muhammad, aku mendengar orang-orang menakutiku sampai aku menyumbat telingaku dengan kapas. Tapi setelah aku mendengar ucapanmu, jelaskan kepadaku tentang agama yang kau bawa. Maka Nabi pun menjelaskan Islam, baca ayat Quran. Apa yang terjadi? Hatinya langsung siap menerima Islam. Dia pun mengucap, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik, kan? Dia ni pemimpin, kan? Suku Daus. Maka kata Nabi, pergilah kau wahai Tufail, dakwahlah kepada orangmu. Maka bila balik ke Yaman, jumpa sukunya Daus, jumpa dengan sukunya, menyampaikan Islam, tapi tidak ada yang tidak ada yang menerimanya kecuali anak istrinya, cuma keluarga terdekat. Jadi tidak ada yang terima Islam, maksudnya kaumnya tak terima Islam. Maka langsung Tufail pun jumpa Nabi seterusnya. Bila jumpa Nabi seterusnya, apa kata Tufail? Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku dah dakwah ke kaumku, tapi kaum aku tidak mau masuk Islam. Kau doakanlah kehancuran mereka. Doakan apa? Biar mereka hancur, mati ni, orang-orang kafir semuanya. Maka Nabi, apa doa Nabi? Nabi angkat tangan, apa kata Nabi? Ya Allah,
berilah hidayah kepada kaum Daus. Beri apa? Berilah hidayah. Nabi doakan yang jelek, tapi Nabi doakan yang baik. Bila Tufail pulang kali kedua ke kampungnya, nah semua orang kampung siap menerima Islam. Maka satu kaum Daus semuanya memeluk Islam. Dan luar biasa Pak, Tufail tadi tu, ingat Tufail ni saya kata penting. Kenapa? Tufail bin Amru inilah kaum mana tadi? Kaum Daus. Dari kaum Daus itu muncul seorang pemuda nanti. Siapa? Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah diislamkan oleh siapa? Tufail bin Amru bin Ad-Dausi. Boleh faham ni? Jadi ketika pulang berdakwah lagi, maka semua orang kampung menerima Islam. Di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Abu Hurairah dari Yaman berangkat ke nanti ceritanya. Ujung-ujung dari Yaman berangkat ke Madinah, berjumpa dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Maka Abu Hurairah menjadi nanti ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Lihat nih, berkat siapa tadi tu? Siapa yang mengislamkan dia? Tufail bin Amru Ad-Dausi. Luar biasa apa tidak nih? Ya, pahala banyak lah. Yes, gimana nih? Cuma mengajak Islam, Abu Hurairah terima. Nanti semua amalan yang Abu Hurairah buat dalam Islam itu pahalanya kepada siapa? Sampai ke Tufail. Jadi jangan remehkan apa? Satu pun amalan yang baik yang anda tunjukkan pada orang lain, kalau diamalkan terus, insya-Allah akan jadi pahala yang mengalir. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Yang paman Nabi Abbas itu, dia tahu itu waktu dikeroyok oleh penduduk tahun Quraisy itu, kalau dia itu orang penyambut orang Ipan, dia tahu dari mana itu. Sebab dari mukanya, dari penampilannya tahu dah. Kan? Abu Zar, bila dengar kan nama perampok besar nih. Kan? Abu Zar, bila dengar nama Abu Zar pasti semua orang yang di Mekah ini tahu. Alamak, Abu Zar dari Ghifar, perampok besar ni. Kepala apa? Ketua penyamun. Kan? Maka di situ Abbas tahu nih bahawa orang ini Abu Zar, dan dari penampilan pun dah tahu dah. Muka ni aku pernah tengok ni, muka penyamun ni. Kan? Abu Zar Al-Ghifar. Maka dibelanya Abu Zar. Bukan kerana tadi itu Islam tadi, bukan kerana takut barang-barang mereka nanti semuanya takut penyamun semua datang ke Mekah, habiskan semua barang-barangnya. Ataupun ketika mereka nak pergi berdagang ke Syam, harus melewati kampung Ghifar. Habislah. Tak akan melewati kampung itu kalau tanpa izin penduduk Ghifar. Baik, ada yang lain? Baik, saya lanjutkan. Maka di sinilah mula. Setelah itu pada musim haji, jadi bulan Zulhijjah tahun ke-11. Jadi Nabi dalam tempoh setahun itu, dari tahun ke-10 sampai ke tahun 11, Nabi berdakwah antara suku dan individu. Pada tahun ke-11, mula Islam ini mula dapat cahaya yang baru. Apa dia? Datang 6 jiwa yang suci dari bumi Yathrib. Apa? Datang jiwa yang suci. Jadi ada 6 orang penduduk, bukan Madinah, Madinah. Sebelum Madinah disebut Yathrib. Yathrib ni datang 6 orang ini berjumpa dengan Nabi. Jadi 6 orang ini datang pada tahun ke-11. Mereka datang untuk berjumpa dengan Rasulullah pada malam hari. Jadi mereka, kata Nabi, aku ditemani oleh Abu Bakar dan Ali. Sampai di situ aku berjumpa dengan 6 orang ini di tempat nama Aqabah. Aqabah ni dekat dengan Mina, satu kawasan Aqabah. Di situ Nabi berjumpa dengan 6 orang dari Yathrib.
Dan mereka datang nih kenapa? Ingin tahu tentang Islam. Jadi 6 orang ini dari mana? Mereka ini adalah dari Yathrib, dari suku Aus. Suku Aus dan nah di sini di Madinah waktu itu sering terjadi perang yang tak selesai antara Aus dan satu lagi masih ingat? Aus dan jadi mereka nanti ini disebut Ansar, golongan Ansar. Aus dan tak tahu, Khazraj. Apa? Suku Aus dan Khazraj. Baik. Aus dan Khazraj ini dua suku yang sering berkelahi, bertempur. Di mana? Di bumi Yathrib. Di Yathrib itu dah ada dua suku nih, suku besar. Aus, Khazraj. Dan ada orang Yahudi. Jadi dua suku ini sering berperang. Sementara orang Yahudi ini pendatang. Udah tinggal di itu ada cerita lain. Kenapa orang Yahudi boleh ada di situ? Sebab mereka baca dalam kitab Taurat mereka bahwa Nabi terakhir akan muncul di Yathrib. Maksudnya akan muncul di bumi Arab. Jadi mereka berhijrah tuh dari Palestina pergi ke Yathrib supaya mereka tak ingat nih. Oh, di kalangan kita nanti nih Nabi terakhir akan muncul. Jadi mereka menyangka itu, maka mereka buat penempatan di Yathrib. Jadi datang 6 orang ini, pemuda Yathrib, berjumpa dengan Rasulullah, semuanya suku Hazraj. Jadi mereka kata apa? Ya Rasulullah, di sini ada kisah mereka nih. Apa kata sini? Setelah bertatap muka, baginda bertanya kepada mereka, siapa kalian? Maka mereka menjawab, kami dari Khazraj. Maka kata Nabi, apakah kalian ini sekutu orang-orang Yahudi? Maka, ya benar. Maka duduklah kalian dengan kami. Maka Nabi pun mengajak mereka duduk. Dan Nabi pun menyampaikan tentang Islam. Maka penduduk Yathrib ini apa? Mereka ini cerdas. Apa kata mereka? Kami sering mendengar daripada orang Yahudi bahwa Nabi terakhir akan muncul. Maka itu yang membuat kami penasaran dengan engkau ya Muhammad. Sebab engkau mengaku Nabi. Maka kami datang sini untuk kami mengetahui bahwa apakah kau ini benar-benar Nabi yang diceritakan oleh orang Yahudi. Maka kami datang untuk memenuhi seruan untuk masuk Islam. Maka 6 orang pemuda Yathrib pun memeluk agama Islam. Baik, maka ada kelanjutan nih. Maka disebut sebagai perjanjian Aqabah pertama. Apa? Perjanjian Aqabah yang pertama. Maka di sini mereka berbaiat. Tahu baiat? Apa baiat? Mengikat janji. Mengikat janji dengan siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara janjinya adalah tidak menyekutukan Allah, tak minum tak berzina, tak melakukan dosa. Ada beberapa tuh. Mereka buat perjanjian, maka mereka pun pulang ke Yathrib. Di mana Yathrib tadi? Madinah. Maka setelah pulang, dia ada perjanjian Aqabah yang kedua. Maka lebih ramai lagi yang mereka mengajak untuk masuk Islam. Setelah perjanjian pertama, mereka didatangi perjanjian yang kedua. Ingat tadi, perjanjian pertama tahun ke-11. Maka mereka datang berjumpa dengan Nabi. Kenapa mereka cepat menerima Islam? Satu, mereka sudah mendengar tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dari siapa? Orang Yahudi. Yang kedua, mereka sudah penat, bosan berperang terus. Jadi ingin berdamai antar suku nih, tidak mau ada pertelingkahan.
Nah, maka mereka melihat Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini agama yang boleh menyatukan. Nah, makanya mereka menerima Islam. Maka perjanjian pada tahun berikutnya mereka datang, maka disebut Aqabah pertama, perjanjian Aqabah pertama seramai 12 orang. Seramai. Jadi enam yang datang ini awal-awal dulu nih. 6 datang, mereka belajar tentang Islam, terus mereka bawa lagi kawan setelah tahun berikutnya, bawa 12 orang. Jadi mereka berbaiat kepada Rasulullah, tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak melakukan dusta, dan taat kepada Rasulullah. Ini pertama nih. Ini benih pertama Islam di bumi Madinah. Maka Nabi setelah baiat pertama, Nabi menghantar seorang sahabat untuk mengajarkan Islam di Madinah. Siapa? Mus'ab. Siapa? Mus'ab bin Amir, sahabat Nabi yang bernama Tahu Mus'ab? Tak kenal? Lupa Mus'ab. Mus'ab bin Amir. Kisahnya yang luar biasa. Dia ini anak orang kaya. Tahu Mus'ab bin Amir? Mus'ab bin Amir anak yang kaya raya. Kalau dia pakai baju gamis dia tak ada orang Mekah yang pernah pakai. Paling mahal. Paling mahal. Kalau dia pakai parfum, pakai apa? Wangian, dia berjalan, orang boleh tahu, ini bau parfum Mus'ab, dan baunya tidak ada yang boleh apa? Ya, bukan menandingi, maksudnya tidak ada yang simpan parfum itu kecuali Mus'ab. Jadi anak orang super kaya raya nih, tapi dia dah masuk Islam. Jadi dia ni orang yang tampan, kaya, pemuda Quraisy yang tampan, kaya, hidup mewah. Namun setelah masuk Islam, dipulaukan oleh orang keluarganya. Nah, dipulaukan. Jadi hilanglah kemewahannya, hilanglah semua kekayaannya, hidup sederhana. Jadi dia yang paling awal masuk Islam di Mekah. Maka Nabi menugaskan Mus'ab untuk ke Yathrib. Kan? Setelah perjanjian Aqabah pertama untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran, ajar solat. Maka Nabi antar Mus'ab. Jadi Mus'ab pun pergilah. Kita sebut Mus'ab ni apa ya? Duta. Apa sebut? Ambassador. Apa sebut? Utusan. Yes, ambassador. Kan kita sebut kan? Ambassador Rasulullah dihantar ke Yathrib untuk mengajarkan Islam. Nah, ini perjanjian Aqabah yang pertama. Dan di sana nanti banyak pemimpin yang diislamkan oleh Mus'ab. Antaranya siapa? Sa'ad bin pemimpin Madinah. Sa'ad bin Mu'az. Kenal? Yang angguk-angguk je. Sa'ad bin Mu'az kenal apa tidak? Tak kenal. Pemimpin kota Madinah dari suku Aus. Dia ni pemimpin. Dia diislamkan oleh Mu'az bin Amir. Mus'ab bin Amir. Jadi Mus'ab mengislamkan pemimpinnya, siapa? Ketua besar kaum Aus, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az nanti kisahnya ada yang arasy Allah bergegar bila dia meninggal. Tahu tidak kisahnya? Yang kata Nabi, ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'az di medan perang, maka Nabi ketika mengiringi jenazahnya nak masuk ke liang lahat, Nabi berjalan tu seperti berhati-hati, jalannya melangkah, satu langkah begitu, berhati-hati. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau jalan seperti ada sesuatu? Kau tak nak terpijak, kau macam tidak mau terpijak sesuatu." Apa kata Nabi? Nih yang meninggal nih Sa'ad bin Mu'az. Dia ini ketika meninggal arasy Allah bergegar. Terus didatangi oleh 70.000 malaikat mengiringinya ke liang lahat. Jadi sekarang kata Nabi, sekarang dipenuhi dengan para malaikat. Jadi yang datang mengiringinya. Jadi aku takut terpijak sayap
malaikat. Lihat nih, jadi orang yang mulia. Diislamkan oleh siapa tadi? Mus'ab. Jadi pahala ke siapa? Nah, Mus'ab bin Amir. Baik, itu yang terjadi sampai perjanjian Aqabah pertama. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Yes, berdekatan dengan tempat lempar jumrah. Dekat Mina. Bukan lempar jumrah, dekat dengan Mina. Dekat dengan Mina. Di kawasan berbukit. Sebab di situ tertutup, jadi tidak ada yang boleh melihat. Maksudnya orang jarang ke sana. Nah, itu berdekatan dengan Mina. Kalau Bapak pernah pergi haji, dekat dengan Mina ada namanya tempat Aqabah. Nah, situ Nabi melakukan pertemuan dengan penduduk Mekah. Jadi dua perjanjian, Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Nah, setelah kedua inilah barulah mereka kata, ya Rasulullah, datanglah ke Yathrib. Kami siap untuk menubuhkan sebuah kerajaan Islam yang pertama, negara. Jadi mereka siap dah. Jadi itu perjanjian Aqabah yang kedua. Baik, ada pertanyaan lain? Setelah 12 orang itu masuk Islam dari Yasrib itu suku Aus dengan Khazraj itu masih perang nggak? Masih perang. Setelah itu tak ada perang, maksudnya dah berhenti dah. Sebab suku Aus udah belajar tentang Islam. Jadi Mus'ab pergi pun mendamaikan mereka. Nanti ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi menyatukan mereka dan Nabi menamakan mereka dengan nama Ansar. Suku Ansar. Jadi dua suku. Jadi penduduk yang datang dari Mekah, Nabi muhajirin, sebab mereka berhijrah, muhajir. Jadi mereka berhijrah disebut muhajirin. Terus orang yang udah dari penduduk asal kota Madinah disebut suku Ansar, kaum Ansar. Itulah terdiri dari dua suku tadi, Aus dan Khazraj. Dua suku ini bergaduh nih, tak akan berdamai nih sampai dah berratus tahun. Tapi karena Islam mereka berdamai. Tak ada lagi perang setelah itu. Antara mereka ya, antara mereka. Baik, ada yang lain? Terus kalau kita lihat dari banyak janjian Pak Ustaz, tidak boleh menyebutkan Allah, Betul. tidak boleh menyebutkan Muhammad kan? Minum khamar belum. Seperaturan itu belum lagi di ini. Yang dah dilakukan oleh mereka saja, tidak bunuh anak, tidak mencuri, tidak berbohong. Nah, itu yang umum dulu. Itu aja. Terus Apakah yang didakwahkan Nabi itu Ustaz, yang pertama bertauhid, yang yang pertama itu jangan kau syirik. Nah, itu betul. Itulah tauhid yang Nabi ajarkan dulu yang pertama. Yang lain nih amalan yang sudah jadi jahiliyah mereka, bunuh anak perempuan. Itu kan memang dah perbuatan mereka dari dulu dah. Jadi Nabi stop itu dulu. yang sahabat Umar itu kan pernah ada cerita itu Ustaz. Apakah ada yang bilang betul, ada yang tidak? Palsu. Soal Umar membunuh anak perempuannya sendiri. Kan? Itu palsu. Sebab itu adalah rekayasa, bukan rekayasa ya, apa disebut? Fitnah daripada orang Syiah. Fitnah siapa? Fitnah orang Syiah yang benci pada Umar, jadi mereka memfitnah Umar bahwa Umar ni suka bunuh anak perempuan. Dalilnya apa? Bila Umar jadi khalifah, dia melihat ada anak perempuan yang waktu malam tuh dia keliling tuh, ada orang tuanya nak campurkan air dengan susu, maka dilarang oleh anak perempuan, anak gadisnya, jangan mak, kan, jangan buat ini kan penipuan. Maka kata maknya, kan Umar tak tahu. Memang Umar tak tahu, Khalifah Amirul Mukminin tak tahu, tapi yang tahu nanti Allah tahu. Maka Umar dengar kalimat itu, esok hari jumpa perempuan itu, apa kata Umar? Mau tak kau nikah dengan anakku yang laki? Dinikahkan. Boleh faham di sini? Maksud di situ Umar sudah ada anak-anaknya, termasuk anak perempuan, udah ada. Maka tidak ada yang menyebabkan kata Umar dulu membunuh anak perempuan. Umar ni orang yang terpelajaran.
Tidak akan lakukan perkara demikian. Ini yang pendapat para mufassirin, ahli-ahli sejarah. Ini yang lebih benar. Ada yang lain? Udah? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sambung lagi pada pertemuan berikutnya tentang setelah peristiwa Aqabah ini masuk ke bab Isra. Sebelum Nabi pergi ke mana? Pergi ke Yathrib, terjadilah peristiwa yang paling besar, Isra wal Mi'raj. Baik, kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.